Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Yang kami hormati alim ulama, tuan-tuan guru kami, para pemuka agama, pemuka masyarakat. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami. Yang kami banggakan adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam. Dan yang kami cintai anak-anak kami yang tak bisa diam. Coba anak-anak duduknya yang bagus. Duduknya yang bagus. Duduknya yang bagus. Ayo, nggak ada lagi yang ngobrol-ngobrol. Tadi malam Pak Ustadz mengisi acara yang sama di Kebun Sungi 2. Ada 2 orang Bu, anak-anak. Selama ceramah ribut, terpaksa saya tarik, saya berdirikan di depan. Aku modelnya gitu. Bisa diam? Bisa diam? Bisa diam? Duduknya yang bagus. Anak-anak kemari mau ngapain? Dengarkan ceramah ceramah Isrami. Betul? Duduknya yang bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam surah Bani Israil Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah ingin menjelaskan melalui ayat ini bahwa Isra itu minal masjid
ilal masjid, dari masjid ke masjid. Nanti saya tarik kamu ke depan. Coba duduknya yang bagus, mulutnya dijaga. Ayo. Isra itu bukan minal jabal ilal jabal, dari gunung ke gunung. Bukan minal bait ilal bait, dari rumah ke rumah. Tapi minal masjid ilal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di kota Madinah, di kawasan Kuba, yang pertama dibangun bukan rumah dinas, bukan gedung Baitul Mal, tapi yang pertama dibangun Rasulullah, masjid. Itulah Masjid Kuba. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir malam ini semuanya nanti bisa datang ke sana. Amin ya Rabbal. Anak-anak mau naik haji? Alhamdulillah. Ustadz dulu dengan izin Allah, ini bukan pamer, bukan sombong, dulu umur 6 tahun saya sudah naik haji. 6 tahun. Waktu itu kakek saya kurang sehat, dia minta saya pijak-pijak badannya, saya naik ke badannya, dan dia sudah haji pada waktu itu. Ini kan ceritanya naik haji ini. Kalau berangkat hajinya 2003. Kalau perkara haji Bapak Ibu, maaf, bukan perkara kaya miskin. Banyak orang kaya sampai sekarang belum berangkat. Padahal harta melimpah, sawit lebar. Ini persoalannya undangan Allah. Di Mataram kakek-kakek tukang sapu, nyapu 20 tahun gajinya dia tabung, berangkat haji, tukang sapu. Di Langkat, daerah Berandan, tukang kusuk nenek-nenek. Yang dikusuk istri mantan manajer Caltex, setruk 1 tahun gak bisa jalan. Berobat Singapura gak baik, berobat ke Pineng gak baik, berobat Jakarta gak baik. Dikusuk nenek tuh 3 kali, jalan ibu tuh. Dokter heran, suaminya heran, anak-anak heran, tetangganya heran, nenek tukang kusuknya pun heran. Dalam hati nenek tuh kok baik lah ibu dalam hatinya. Rupanya jalan saja. Saking senangnya 3 hari kemudian datang ke rumah nenek tukang gusuk tuh. Nek, ya Allah nek, senangnya saya bisa jalan lagi. Saya udah sepakat dengan bapak, tahun depan nenek berangkat haji. Haji plus. Kalau Allah berkehendak gak ada yang gak mungkin. Tukang sapu berangkat, tukang kusuk berangkat, tukang bubur, sinetronnya pun ada. Malah kalau di sini ada orang Langkat, daerah sawit seberang kejadian, bapak-bapak nanam kacang tanah 3 rantai, panen berangkat haji bu, dijualnya kacangnya Ustaz, sama tanah-tanahnya dijualnya sekalian. Nah, kalau kacangnya aja nggak berangkat lah, macam mana pula? Maka siapa yang pingin kali berangkat haji, jangan lupakan amalan-amalannya itu. Apa aja Ustaz? Perbanyak baca surat Al-Hajj. Belum juga berangkat Ustaz, surah Ar-Rahman. Belum juga Ustaz, tiap hari baca surat Al-Waqi'ah tiap subuh. Ini 3 surat dah dibaca Ustaz, belum juga berangkat. Terakhir surat Tanah, surat Cincin, surat Gelang dibaca-baca sebelum tidur. Mana tanah tak produktif pasang pelang, dijual lah, insya Allah berangkat lah itu nanti. Nabi ketika sampai di Madinah, yang pertama dia bangun masjid. Nabi Isra juga dari masjid ke masjid. Pesan moralnya apa? Hei umat Islam, rumah besarmu itu masjid. Saya menyesuaikan dengan tema panitia malam hari tentang pentingnya ibadah sholat, terutama berjamaah di masjid. Karena memang masjid markas kita. Masjid itu rumah besar umat Islam. Barometer maju mundurnya agama di satu kampung dilihat dari masjidnya. Masjidnya megah, jamaahnya juga luar biasa banyak. Orang sudah bisa lihat, berarti Islam maju di kampung ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, orang Yahudi pernah bilang, kami tidak gentar lihat orang Islam menghadiri maulid ratusan ribu orang. Kami tidak gentar melihat umat Islam tabligh akbar ratusan ribu orang. Tapi kami akan gentar melihat orang Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah sama dengan jamaah sholat Jumatnya.
Maka makmur tidaknya masjid barometernya subuh. Kalau subuhnya saja sudah 4 saf, macam mana lagi maghribnya? Tapi kalau maghrib aja cuma 3 orang, berarti kan subuh cuma wa imam doang. Tambah selop sepasang. Maka perintah kepada kita apa Ustaz? Ayo makmurkan masjid. Caranya Ustaz, 1 bangun fisiknya. Alhamdulillah kita lihat di mana-mana Pak bangunan masjid, rasanya kita bangga jadi orang Islam. Apalagi di Riau, saya jalan udah kemana-mana, saya lihat rata-rata masjid kita megah. Alhamdulillah. Pertama bangun fisik. Maka kalau di kampung lagi bangun masjid, ayo, apa peran kita untuk memakmurkan masjid? Sisihkan rezeki kita. Siapa yang membangun rumahku di bumi, aku bangunkan istana untuknya di surga yang indah nanti. Itu dalam hadis kursi. Saya juga dulu di kampung gitu Bu, rehab masjid. Dulu 6x6 masjidnya, dirobah. Agak dibesarkan lagi, 10x10, teras sebelah 4, sebelah kiri 4, belakang 4, tingginya 1 meter. Dibuat yang tak pala besar-besar kali tapi megah. Itu pun masyarakat banyak macam protes. Alah, untuk apalah masjid besar-besar Ustaz, yang isi belum jelas. Nggak ada masalah, fisiknya kita bangun, baru manusianya nanti kita bangun. Itu kan uangnya nggak sedikit Ustaz. Allah maha kaya, kita bangun rumah aja siap, masa bangun masjid tak siap? Yang kaya Allah Ustaz, kami banyak angsuran. Insya Allah kalau niat kita baik, insya Allah siap. Ya siap. Itu anggaran 800 juta Ustaz, nanti bengkak jadi 1 miliar. Mau berapa tahun siap? Nggak ada masalah, 10 tahun pun nggak apa-apa. Salah ninggal Ustaz. Aku ndeloknya wawa iki KCC, kakian cocok. Saya bilang wawa ninggal, nanti anak cucu wawa yang nikmati masjidnya. Akhirnya jalan terus. Tiap rumah kutip per bulan, waktu itu masih 10.000 zamannya. Dapatnya segitu-segitu aja. Tahun kedua robah, kasih amplop kosong, terserah mau ngisi berapa. Ada yang ngisi cepek, ada yang ngisi 200. Orang kalau ditetapkan segitu, ngasihnya segitu Bu. Tapi namanya untuk rumah Allah, rezeki ada aja Pak. Ada yang tunjuk tangan, maaf Ustaz, ada apa? Saya nggak bisa bantu uang. Tapi itu di ladang ada pohon durian, kayunya alhamdulillah udah cukup tua, bagus, buahnya udah nggak bagus. Kayunya saya sumbang untuk masjid, nyumbang kayu. Minta maaf Ustaz, ada apa? Saya punya family, punya pabrik batu bata, nanti saya kirim 10.000 batu bata. Supir truk, nanti trip terakhir Ustaz, saya tuang sertu depan masjid. Ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang keramik. Ada juga yang tunjuk tangan, maaf Ustaz, nopo aku ora iso bantu apa-apa. Nopo bojoku wis 3 bulan gak kerja. Kenapa yuk dipecat? Kerja nandi pabrik kecap. Kok iso dipecat, nyolong kecap dulu lulus. Kau pun kan ngerti dewe Ustaz, aku gur dodolan gorengan tekan dilah. Risol bakwan tau wisi. Aku ora iso bantu apa-apa Ustaz. Geneng masalah yuk, engko gotong royong risol bakwan nih kirim nang masjid. Gak bisa bantu makanan Ustaz, bantu tenaga. Bantu tenaga pun gak bisa Ustaz, minimal cocotin meneng, ojo ngerecoki. Kadang-kadang ada juga model orang bantu apapun gak nyalahkan aja. Ada juga model orang kayak gitu. Aku Israel tak tegak tanung koyo ngono iku. Makanya agama itu nyuruh, coba baca diri sendiri, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Ini penyakit manusia hari ini, sibuk nyari-nyari kelemahan orang, tapi lupa baca kelemahan diri sendiri. Kalau merotes orang pinter, bubar wirid kan main, aku jijik kan lo kati mau. Kenapa pede tenan gotah tim sorone cempleng ngono. Bacaannya orang genah. Aku mbiyen kan ngaji juga, panjang pendek keling salah den boco mau iku. Terus orang ngomong ya wis yuk semua ngarep di calling boco. Aku watu. Nek gur nyalahke wong pinter. Kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang sibuk mencari kelemahan dirinya sendiri sehingga nggak sempat lagi nyari-nyari kelemahan orang lain.
Kita ini kadang-kadang penyakit sibuk nyari-nyari kelemahan diri sendiri, maaf, nyari-nyari kelemahan orang sampai lupa dengan kelemahan diri sendiri. Makanya Indonesia paling akeh pengamat. Kita ini kan kalau mengamati jago-jago kali Indonesia. Pengamat apa yang nggak ada? Pengamat politik, pengamat sosial, pengamat budaya, pengamat hukum, pengamat sepak bola. Kalau ngomong ngamati jago-jago kali. Saya kan hobi bola juga, Pak. Tuh kalau udah giliran pengamat ngomong, tak ganti channel itu. Pala aku dulu gitu. Kita ngalah ke Kamboja setengah mampus kok. Nanti yang main Barcelona sama Real Madrid, kekalahan Barcelona malam ini karena kesalahan strategi pelatih Luis Enrique. Semestinya pola 4-4-2 tidak bisa diterapkan, harus diganti dengan 5-3-2 sehingga Madrid bisa mengurung pertahanan Barca pada malam hari ini. Messi semestinya harus ditarik ke tengah, Neymar yang harus berada di depan. Kan main tenan nek ngongkon ngamati. Coba deh ngongkon mainnya nggak telentang telungkup nang lapangan deh. Makanya agama menyuruh banyak baca diri sendiri aja. Kita kadang-kadang bangun masjid bantu enggak, nyalah-nyalahkan aja. Jadi satu, bagaimana upaya makmurkan masjid Ustaz? Bangun fisik. Yang kedua apalagi Ustaz? Masuk ke dalamnya. Kadang-kadang hari ini ada orang nyumbang kan main juga, tapi ke masjid nggak pernah. Saya kita dulu uang model macam-macam, eneng lingurip nggak pernah nang masjid, ninggal keter, jaluk nyolat ini nang masjid, orang duwe isin. Hidup nggak pernah ke masjid kok ninggal sibuk keluarganya minta nyolatkannya di masjid. Jumpai mudim masjid, Pak Mudim, bojoku nyolat ini nang masjid ya Pak. Pak Mudim arek ngomong iyo, bojomu nggak pernah nang masjid. Arek ngomong nggak uduk masjidku. Terakhir Mudimi pun nggak ikhlas. Ya wes. Boleh kan Wak? Ya wes. Boleh apa ora Wak? Apa-apa ya wes. Leboke nang kerendo, gowo nang masjid. Ora pernah masuk nang masjid. Tekan masjid malaikat kaget lo tumben Wak. Ngurip nggak pernah nang masjid. Dan saya perlu jelaskan Bapak Ibu, nyolatkan jenazah di rumah sama di masjid sama saja. Tidak ada fadilah khusus kelebihan sholat jenazah di masjid kecuali lebih lapang. Ini kadang-kadang kuburan ujung sana, rumah tengah sini, sini masjid. Ya wisnya nang omah jembar, sholatnya nang omah wae. Wis bar langsung berangkat nang kuburan. Kecuali mau berangkat ke kuburan ngelewati masjid, mampir sholatkan, lanjut ke kuburan. Iki seneng tenan ngerepot ki wong. Go masjid, go nang masjid, wis salat ki, wis bar balik meneh nglewati omah. Wis ninggal raon-raon meneh mayat ki. Urung meneh wis tekan masjid lali ndase ling ndi. Sering gaduh iku tekan masjid iki ndase ling ndi mau iki. Woi, apa Wak? Iki ndase ling ndi mau? Tak rasa ling iki mau Wak, tak rasa cocotmu iku tak rasa. Kenapa rupanya Wak? Aja tak rasa, nek salah sapa tanggung jawab? Ya aku nggak ngerti Wak, nggak ngerti aja milu ngomong. Sapa iki ling ngerti iki ya takon sing nglebokke nang kerendo lah Wak. Sapa ling nglebokke kami Wak? Ndas ling ndi? Ya urusan ling ngangkat lah Wak, mana urusan kami meneh. Sapa ling ngangkat kami Wak? Ndas ling ndi ki mau? Ngeneng dikei ro angkat ae mau. Gemblong. Iki lanang iki piye nyolat kene lanang ngadeg cerek endas. Wis intip ayu wis Wak. Intip piye lah timbang salah Wak. Bilali pun nekat ngintip. Lah mayate negor mata lae wong iki. Sama saja. Ini kadang suka kali debat-debat. Ini masih banyak orang suka debat-debat soal jenazah. Kadang-kadang mayat tuh kadang udah siap dimandiin, siap dikapani. Biasa sebelum disolatkan kan keluarga suruh ziarah. Di sini gitu Bu. Anak-anaknya, keluarganya terakhir sini ziarah. Biasa gitu kan Bu. Datanglah suaminya, Pak Iman, gini man, bojomu man. Datanglah Pak Iman yang sampai disinilah pertemuan kita. Masa lalu bersamamu tak akan pernah aku lupakan.
Aku bertekad tidak akan kawin lagi sebelum 40 hari nanti. Rupanya jatah wak Pak Iman burung 40 hari. Pak Iman narik ngambung, wong marah man. Ngapa wak? Ngopoi ngambung wak. Mayat wis diwuduk nggo batal. Ini seringkali orang gaduh. Ini kan bojoku wak, bukan masalah bojo, ini masalah wis wuduk batal. Ini kan bojoku wak, nggak kowe ngomong pun aku ngerti, sak kampung ngerti ki bojomu. Masalah wis dimandiki wis wuduk batal. Eneng dalile wak, aja kakean cocok, nek nggak oleh ku nggak oleh. Padahal yang kita pahami selama ini laki perempuan bersentuhan batal wudhu kalau dua-dua masih hidup. Kalau satu sudah jadi jenazah, mana berlaku lagi? Jangan larang suami yang ingin mencium mayat istrinya walaupun sudah dimandikan. Lagi yang nyium kan suami sendiri, masa suami tetangga ikut ngapain? Nyium mayat aja kok gotong royong. Kan nggak ada, udah siap ziarah suaminya ngajak suami tetangga, ayo bro cium bro, mana ada itu. Ini suka kali debat-debat. Di perbaungan kejadian juga, yang tinggal perempuan, mayatnya nak taruh dalam kerenda, masukkan dalam masjid. Ambil masjid, orang nanya kepalanya taruh mana wa imam? Kanan, taruh sebelah kanan. Bilali metu jika utuh. Gak suwe nek senekor, aku arek takon karo kalian, ya wak, ki sing ninggal lanang apa wedok? Ya wedok wak, jadi kok ndak sing nganan. Gak ngomong wak, Bilal nganan wak, sapa le ngomong? Salah deh niku, lanang nganan wedok ngiri. Jadi piye wak? Ya dibenerke. Puter, salah. Puter meneh, kurang kerjaan, puter. Nggak suwi Bilale masuk. Yuk mulai, ya wak. As-salatu jami'ah. Engko sik. Napa wak, iki kok berubah meneh iki. Maksudnya wak mau kan ndase nganan, kok sebelah kiri. Tapi dulure protes wak, omongnya nek lanang nganan wedok ngiri. Sapa ning ngomong? Dulure kaya ning. Lanang wedok nganan, protes nyalah deh niku. Jadi piye wak, puter meneh. Mayate sambat mumet wak, mumet. Di fikih itu kalau yang ninggal laki posisi imam berdiri dekat kepala si mayat. Kalau yang ninggal perempuan posisi imam berdiri dekat perut atau pinggang si mayat. Letak kepala lain daerah lain-lain. Indonesia secara umum laki perempuan kanan, Malaysia laki kanan perempuan kiri. Sebenarnya seandainya laki kepala sebelah kiri pun yang penting imam berdirinya dekat kepala si mayat. Jadi kanan kiri nggak ada masalah Ustaz, nggak ada masalah. Yang salah nyolatkan jenazah, mayatnya diberdirikan, itu salah. Adep-adepan pula imami karo mayat. Kadang-kadang aneh-aneh model hidup nggak pernah ke masjid, tapi ninggal sibuk minta sholatkan di masjid. Ada pula yang modelnya urip gak pernah nang masjid, lungo nang Medan, mampir nang masjid, numpang ngoyo. La ilaha illallah. Aku jan jijik nang lo kira ini. Kalau cuma mau kencing tuh mbok ke SPBU, ke masjid gak pernah, sekali mampir ninggalkan najis, kan kurang ajar. Selentik jin mampus wae. Maka perintah Allah, yuk makmurkan masjid. Itu rumah besarmu, itu markasmu. Ciri-ciri orang beriman, hatinya selalu rindu kepada masjid. Dan ciri orang beriman kalau sudah masuk ke dalam masjid, dia betah, rasanya ingin berlama-lama, rasanya dia ingin bisa terus berada dalam masjid itu. Ibu-ibu jemaah, jadi kalau orang beriman masuk ke dalam masjid, seperti ikan masuk ke dalam air. Ikan kalau masuk dalam air kayak mana? Pasti dia betah berlama-lama. Kalau ada ikan nggak betah di air, kan ikan cari mati. Kalau ada orang ngaku beriman tapi nggak betah di masjid, minimal imannya itu sudah mati. Ayo kita makmurkan. Caranya gimana Ustaz? Dirikan sholat berjamaah. Ini kadang-kadang ada kesan seolah-olah masjid itu cuma punya mudim tok. Makanya mudim banyak yang cepat meninggal, ngenes. Apalagi kalau udah subuh jadi pemain tunggal putra.
Dia yang buka masjid, dia yang gelar ambal, dia yang mukul beduk, dia yang ajan, dia komat, dia imam merangkap makmum. Pemain tunggal putra. Hilangkan ada kejadian, ada satu masjid lah kok halamannya kuburan sebelah kanan. Waktu itu hujan gerimis, Wak Mudim tadi ajan, siap ajan, tunggu nggak ada orang. Sholat sunnah, ditunggu lagi 15 menit tetap nggak ada orang. Hujannya malah mulai agak deras. Sebelah kuburan. Masuk ke mihrab imam lantaran sunyi, daripada makin sunyi dizaharkannya, dikuatkannya bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Di kampung itu ada anak lajang namanya Herman. Mas Bu terlambat masuk dari pintu samping sebelah kanan, langsung berdiri di sebelah kanan belakang imam, pas ngarepikin mimbar. Langsung ngetut ke imam, Allahu Akbar. Imam gak ngerti nek Herman masuk. Imamnya bocor terus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Herman nyaut, amin. Imam pucat. Neng-neng amin. Mau ngeneng wong. Mampus sopo lagi. Hancur tenang ini kan. Lari mami geter. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrollah kasodrok. Wawadokna angka wizrok. Rupanya waktu ruku ngintet teko celah-celah celonon ya Allahu Akbar. Kok nggak ketong Herman nang sebelah kanan. Ini mimbar. Kampus kan tenang. Jadi sopo lama itu. Serem kali nih kaya gini ya. Rasakku Bali ailanya kaya gini. Are Bali pas balik delok lo kowe man. Ya iya Wak. Kadang-kadang ada kesan seolah-olah masjid itu cuman punya najir toh. Cuman punya mudim doang. Padahal satu kampung punya tanggung jawab moral makmurkan masjid. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Innal ahammu bi ahlil ardi azaba. Sesungguhnya Allah itu ingin nurunkan azab pada suatu kaum. Ada 3 penyebab yang menolak azab. Satu aja kita kupas. Falamma nazartu illa ummuri buyuti. Masih banyak orang-orang yang memakmurkan masjid. Sorobtu adabi anhum. Gara-gara mereka Allah angkat azab dari kampung itu. Jadi kalau sampai hari ini Tanah Putih ini masih Allah jauhkan dari azab, jangan-jangan kita harus berterima kasih sama yang tiap hari masuk ke dalam masjid. Mungkin Allah masih memandang mereka, sehingga azab Allah jauhkan dari kampung kita. Sudah banyak contoh. Dulu waktu Tsunami Aceh, tragedi yang paling memilukan di Indonesia. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, setahun setelah tsunami saya ke Langsa. Saya jumpa kawan di Langsa. Dia bisik-bisik sama saya, Ustaz tahu kenapa tsunami itu datang di Aceh? Saya bilang wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bukan cuma Allah Pak, aku pun tahu, kata dia. Mak hebat juga Bapak ini dalam. Kenapa rupanya Pak? Ada 2 penyebab. Satu, orang Aceh selalu bermusuhan, suka kali bermusuh-musuhan. Islam sama Islam saling bunuh. Oh 3 dia bilang. Yang kedua, maksiat mulai merajalela Pak Ustaz. Ganja paling banyak keluar dari Aceh. Allah marah. Yang ketiga, orang Aceh itu kualat sama orang Jawa. Kojo kagian cocok wong ngamuk wong gini entek disembelih riko. Ya riko pun aja ngomong-ngomong lah Pak, mau ngedek. Kenapa kok orang Aceh kualat sama orang Jawa? Ya orang Jawa itu kan datang jauh-jauh dari Jawa, hutan-hutan dibuka jadi lahan, udah berhasil diusir, lahannya diambil. Makanya orang tuh kualat sama orang Jawa. Tsunami itu kan adiknya Sunarman, Sunarti, Sunarto, Sunardi. Batin kok eneh nyawa itu. Tapi kok ya bener batinku juga.
Waktu tsunami Aceh, setelah gempa 30 menit kemudian, air setinggi 6 meter berwarna hitam menerjang kota Banda Aceh, meruntuhkan gedung-gedung. Tapi yang luar biasa, ketika air tsunami hendak menghantam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, akhirnya sampai di pagar masjid. Air tadi terbelah menjadi 2. Ribuan orang yang masuk ke dalam masjid, semuanya selamat. Termasuk ada 2 orang Cina nyelonong masuk ke dalam. Dulure Ahok, pala aku dulu gitu. Melu masuk menjuru. Tapi yang luar biasa, 1 minggu setelah kejadian itu, 2 Cina ini syahadat masuk Islam. Kenapa? Dia buktikan ternyata masuk ke dalam masjid Allah berikan keselamatan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di Ulele begitu banyak rumah-rumah tak tersisa, semuanya habis dihantam tsunami, cuman masjid yang tersisa. Di Pidijaya baru-baru ini terjadi gempa luar biasa, banyak masjid runtuh, tapi banyak juga masjid yang bertahan, masjid yang tetap kokoh. Ada kawan saya Ustadz di Banda cerita, subhanallah, merinding saya kalau cerita Ustadz. Kenapa? Macam dipilih Allah. Rata-rata masjid yang runtuh, yang megah tapi yang ngisi nggak ada. Tapi rata-rata masjid yang makmur, kokoh Ustadz, tetap berdiri. Allah beri pesan, siapa yang mau selamat masuk ke dalam masjid. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin kita harus berterima kasih sama orang yang tiap hari ke masjid. Makanya ibu jangan anggap remeh. Mungkin suami ibu tukang azan, nampaknya tukang azan itu rendah, tapi di sisi Allah mulia. Dia duta wakil Allah yang mengingatkan orang sholat di muka bumi ini. Karena kalau suami tukang azan jangan dimarahi. Oh balir keter tenan riko eling ajan nemendino kemaruk. Lah ilah. Ujue jadi tukang ajan kok dilurui kemaruk, mestinya itu bangga. Apalagi dalam hadis 3 itu kan, yang Allah jaga sampai ke kubur, nggak akan busuk, nggak akan hancur. 3 macam manusia. Siapa aja Ustaz? 1, Bapak Ibu jemaah penghafal Al-Quran. Di Bandung ada satu masjid 2008, di sebelahnya ada kuburan kiai, dibongkar mau dipindahkan karena masjidnya mau diperluas. Atas izin anak-anak kiai itu dibongkar kuburannya, tapi semuanya kaget terperangah. Antv datang langsung syuting. Kenapa? Karena kiai itu sudah 30 tahun meninggal, mayatnya utuh, gak rusak, gak ada bau busuk, bau kapur barusnya pun masih terasa. Kok bisa Ustaz? Kiai itu hafal Quran 30 juz, nggak berani ulet menggigit tubuh. Awak jangankan 30 juz 30 aja nggak lewat-lewat. Kan jadi imam baca watini belokin nang wal asri, ong simpangi mirip. Watak tenan watini wa zaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salah belok nang wal asri. Makmumi pau apa omongi makmumi mantep tenang awak iki mantep pula iki. Waktu ruku imamnya mikir koyo Islam bocone. Nah bocone watini kok ujungnya watawasobil hak watawatu mampus lah koyo ngene. Ling buri nunggui ya imamnya ruku. Ngeling bandel takon kok suwi tenan kan. Imamnya khusyuk, khusyuk. Bukan mau bocone watini, kok mesti ini lalajina amanu amilu sepalahum kok watawa. Kayak sekali jadi imam nyalang ini sini tenan ah. Sing buri kok suwi tenan wa khusyuk, khusyuk. Saking isine wa imam nang mihrab ruang imam enek pintu imamnya metu bali lah sak masjid ditinggal. Lahir makmume ruku kabeh. Neling bandel ngintip imam hilang ngomong. 30 juz diabadikan Allah. Kita macam mana enggak? Baru masuk ulet wis ngerubungi langsung. Sak kelabang-kelabang teko. Wong kadang bocah inna atau inae pun muter nang ngono-ngono ae kok. Inna atau ina kal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna mertuane palak nyaut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu penghafal Quran itu dijaga Allah sampai masuk ke dalam kubur. Ayo duduk yang bagus, duduk yang bagus. Yang kedua siapa lagi Ustadz? Orang yang rajin bangun tengah malam. Aku pun rajin Pak Ustadz, bangun tengah malam ngopoi, ngoyo Pak. Gur ngoyo aja dianggar gila. Tangi ngoyo turu meneh, ngoyo turu meneh. Wis preksa wae lah gejala gula itu wis. Yang dimaksud rajin bangun tengah malam Ustadz, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Yang ketiga siapa lagi Ustadz? Orang-orang yang selalu mengumandangkan azan. Itu Allah jaga sampai masuk ke dalam kubur. Mayatnya nggak rusak, nggak busuk Ustadz, insya Allah kalau dia ikhlas. Ceramah gini di berandan ada yang nyaut, Amit Pak, ada apa? Kalau tukang komat gimana? Ya di hadis itu yang dia jelaskan tukang ajan Pak, nggak ada tukang komat. Ya aku tiap hari ajan Pak, tapi apa komat, tapi nggak ajan. Ya di situ penjelasannya ajan Pak. Ya biar jelas nih Pak, tukang komat kayak mana? Aku ketimbang wawa ikut nesu nggak gelem komat meneh ya tak rasa nek tukang komat busuk separuh lah Wak. Maka bahagialah ibu-ibu punya suami tukang-tukang azan itu. Ayo makmurkan masjid. Ustadz ada apa? Kami ibu-ibu kan lebih bagus sholat di rumah. Aisyah memang mencontohkan seperti itu. Jadi kami lebih bagus sholat di rumah aja Ustadz. Sebaik-baik wanita memang sholat di rumah. Tapi walaupun tidak dilarang dia datang ke masjid untuk menghidupkan syiar. Tapi kalau ibu pun sholat di rumah, ibu tetap punya kewajiban makmurkan masjid. Caranya Ustadz, ya dorong suami supaya mau ke masjid. Banggalah jadi istri punya suami ahlul masjid. Dan ngasih tahu suami ini bahasa yang bagus. Kadang-kadang mama-mama ini bahasanya halus tapi nyucuk. Masjid Kang, masjid. Istuwo. Mambu lemah. Tobat. Riko aku nih nggak tinggal Senin Kemis. Bapaknya pun nangis, maksudmu apa? Mambu lemah. Kendo nggak aku mati apa piye? Oh nggak ngono, wis tuwa nggak duwe isin. Wong nang masjid deh nang omah. Hai, delok tanggane kae, sapa tangga kae? Kae wak Parno apa dino nang masjid. Ya wis kowe kawin karo Parno kowe ngono. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikanlah dakwah itu dengan cara yang baik dan bijaksana. Maksud ibu betul kalau cara ngomongnya salah pun ujung-ujungnya membal. Kang nang masjid nopo Kang? Aku kosokku kita wis makin tuwa, mbok gawe contoh karo anak-anake. Aku rasane ndelok riko nang masjid nang kene anyes tenan Kang. Aku bangga tenan jadi bojomu. Kayak tak siapi kayak sarungi tinggal milir, ucap gajah duduk, nongging, kelungkup, gelentang, ucap mangga, bacang, kueni, lungo ya Kang yo. Aku balik itu ke masjid tak goreng ke pisang kepok. Ben pun kan semangat. Iki enggak mambu lemah. Ya kena tunjang riko. Lah dakwah ini Pak salah-salah nyampe kan tujuan betul bisa jadi bahaya Pak, bisa jadi prahara. Di Medan baru-barunya Ustadz pulang ban mobilnya kempes. Sebetulnya Ustadz itu penyampaiannya nggak ada yang salah, cuman mungkin ada yang tersinggung. Dia bilang gini Pak, ada beberapa syarat orang wajib sholat. Pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal.
Jadi orang yang wajib sholat yang Islam, yang wajib sholat yang baligh, yang wajib sholat yang berakal. Orang gila nggak wajib sholat, yang wajib sholat yang berakal. Makanya kalau merasa berakal waras, sholat. Kalau merasa gila, silahkan tinggalkan sholat. Kalau ada orang dia ngerjakan sholat, berarti dia merasa waras. Kalau ada orang sengaja ninggalkan sholat, berarti dia merasa gila. Kalau ada suami tidur sama istri yang nggak sholat, berarti suami itu tidur sama orang gila. Kalau ada istri tidur sama suami nggak sholat, istri itu tidur sama orang gila. Kalau suami istri dua-dua nggak sholat, suami istri dua orang gila tidur bersama pada malam itu. Oh, ada yang tersinggung, bocor Ban Ustaz. Apa yang salah dengan penyampaian Ustaz itu? Saya kira nggak ada yang salah ya. Memang kalau merasa waras, sholat. Cuman orang tersinggung. Inilah dakwah, ini harus dipilih-pilih ngomong. Di Setabat baru-baru ini Ustaz ceramah, perokok tidak akan masuk surga. Apa enggak? Ketap-ketip yang ngerokok berdoa. Ini ustaznya bukan saya, aku cuma nyeritakan ini. Perokok tidak akan masuk surga. Yang ngerokok alon-alon midun, rokok imbur ini. Diulangi sampai 3 kali. Sekali lagi perokok tidak akan masuk surga. Ada yang tersinggung, Bu. Maaf Pak Ustaz, jangan asal ngomong. Apa dalilnya? Saya mau jelaskan. Kenapa perokok tidak bisa masuk surga? Karena di surga nggak ada api. Api itu yang ada di neraka. Kau neng akhiratnya arek ngerokok yang masuk neraka deh. Batin gua kok bener juga bahwa ini ngomong. Makanya ibu dakwah nyampaikan mas suami, bahasa dipilih-pilih ke masjid Kang. Kita wis makin tua. Saya pernah ada mama-mama protes, maaf Pak Ustadz, ada apa? Kenapa wanita ini dibeda-bedakan dalam Islam sama laki-laki? Kenapa rupanya Pak? Apa Bu? Saya bilang, laki-laki itu umroh kita kemarin, laki-laki bisa dekat ke makam Rasul, kita perempuan nggak bisa. Laki-laki bisa masuk ke perkuburan Baki, Ma'la, kami perempuan nggak bisa. Laki-laki ada sholat Jumat, kami perempuan kok nggak ada sholat Jumat. Bu, bukan masalah nggak ada sholat Jumat, kita nggak lazim di sini wanita sholat Jumat. Lagipun ngapain ibu sibuk-sibuk mikirkan mau minta sholat Jumat? Ibu ngerjakan tugas ibu di rumah. Ada pekerjaan yang pahalanya nggak kalah dengan laki-laki sholat Jumat. Kalau ibu kerjakan, apa itu Ustaz? Ada. Apa aja? Urusi suami yang mau sholat Jumat itu. Rupanya ngurusi suamimu sholat Jumat aja pahalanya udah kayak orang sholat Jumat. Hari Jumat 6:30, udah ngerti Jumat. Ibu nyayur pun dipilih-pilih. Kalau namanya Jumat yang makruh-makruh tuh jangan dimasak. Wis ngerti semua, ngerendang jengkol, nucup pete, jengkole kelas. Ujue bali teko ladang mangan gosok gigi pun ora. Salat Jumat sampai paling ngarep, imame waladoli, den pun ombo tenan, amin. Supaya assalamualaikum telu pangsan wawak-wawak nanti. Bu, Jumat itu hari raya kita orang Islam, Sayyidul Ayyam. Orang Kristen hari rayanya Minggu. Kitalah yang harus menghormati hari besar Jumat itu. Maka di Mekah kalau tiap malam Jumat orang tawaf luar biasa ramenya. Intensitas ibadah ditingkatkan untuk menghormati Jumat itu. Nyayur pun yang makruh-makruh gak usah dulu dimasak. Jam 10 cari selop suami, cucikan, lakiku mau sholat Jumat, tiriskan, taruh di depan. Suami berangkat tinggal nyamber. Ini kadang nggak open, suaminya mau berangkat sholat Jumat nyari selop aja keter. Ngarep selop mertua, mburi selop anai, samping selop teklek, tek bojone. Sekali entuk nangis pokok gori. Iku pun sebelah Swalo, sebelah Jepang. Lantaran wis ajan samberai, coba sholat raya itu kan Jumat. Masa sebelah Swalo, sebelah Jepang? Ibu berdosa loh. Masa sholat Jumat sebelah Swalo, sebelah Jepang. Yang parah pulang malam bawa karpil. Tekan loma bojoe kaget, berhasil kaya sholat Jumat ya. Berhasil piye dek lah kok entuk karpil ki ceritane piye? Wis meneng ae cocotmu, kita wae ngerti mong ngene. Kan padha gemblungi loro-loro. 11:30 ibu siapkan bajunya.
Sunnah sholat Jumat itu cari baju yang warna polos, putih polos, hijau polos, biru polos. Warna paling dicintai Nabi 3. Sediakan sarungnya, pakaian dalamnya. Siap sholat, apa siap mandi, dia tinggal pakai. Ibu ngurusi suami sholat Jumat aja pahalanya udah kayak orang sholat Jumat. Ibu ngurus suami yang 5 waktu mau ke masjid, yang ibu urus tuh sadarkah ibu bahwa dia tamu Allah yang mau masuk ke rumah Allah? Siapkan. Ini bapak-bapak kalau nggak ibu urus maaf, banyak yang suka asal. Yang penting sah, sholat pakai kaos. Apa nggak sah pak? Ya sah, cuman namanya sholat Jumat pakai kaos. Gambar pun wis burem. Yang buru ini batin jadi gambar ropo baju awak. Isu-isu di delok oh SBY Budiono kan isu tenan baju nih guys. Apalagi ada yang silap buru-buru berangkat pakai kaos lah sampai masjid geger orang. Dia sholat paling depan. Rupanya mburi bacaannya kamput. Sing mburi ini pun susah harek sholat. Usolli fardul Jum'ati rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar kamput. Bocong pas nengar. Ya Allahu liman hamidah kamput. Saya rasa doa Allah dinunjuk kamput pok semereng awak iku nanti. Ayo urus. Saya kan kebetulan orang perkebunan, Bu. Saya dulu pernah tugas jadi guru agama divisi dan naik ke mimbar khutbah Jumat. Di belakang masjid ada satu orang pemanen, orang Jawa, rajin kali ke masjid. Pulang manen makan dengar azan gak ada, langsung tinggalkan mandi jebar-jebur mati lampu. Masuk kamar kan agak redup, sebelah jendela kamar ada pohon rambutan. Pakai celana bonggol, pakai koko. Dia nggak telaten pakai sarung dari rumah. Sarung diambil taruh di bahu, pakai peci langsung ke masjid. Saya udah di mimbar gini. Sampai di teras masjid mau pakai sarung, kaget lah rok bocuil nih kok. Jadi kami sak masjid nggak ngerti, cuman lantaran DN pun heboh, kaget DN midun ini jerit loh kok gini mungkin deh. Aku nang mimbar hampir guyu gara-gara deh. Bali nukar meneh itu yang berdosa siapa pak? Istrinya. Jadi ibu walaupun nggak ke masjid, ibu urus suami yang mau ke masjid, ibu dorong supaya suami mau ke masjid, insya Allah kita sudah termasuk orang yang memakmurkan masjid. Karena salah satu yang menjauhkan kita dari bala di satu kampung kalau masjidnya makmur. Kemudian apalagi Ustaz? Masyarakatnya berkasih sayang karena Allah. Makanya saya senang tadi saya dengar di sini alhamdulillah walaupun ada 7 suku tapi kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Beda-beda pendapat sedikit biasa. Kalau soal paham, mazhab ada beda-beda, ayo saling ngargain aja. Kalau ada yang pahamnya wirid, ada yang lain yang pahamnya wirid itu nggak ada, mbok tolong saling ngormatin aja. Karena wirid ini kalau diperdebatkan pun nggak selesai-selesai. Ini kadang-kadang penyakit kita kalau Ramadan gaduh, yang satu bilang 11, yang satu bilang 23. Kuling tenan 11 wah 23 11 23 reko wis tuwa ngeyel 11 wah 23 lo aku baca kitab aku krungu ceramah ustaz. Yang palaknya kita yang berdebat tadi pun nggak pernah terawih. Nanti gaduh 11 23 ini yang berdebat yang rajin ke masjid terakhirnya nggak pernah nang masjid ngomong is untung kita nggak terawih yo kang ngomong deh. Khilafiyah sampai kiamat gak akan selesai-selesai. Dari zaman saya lahir dulu sampai sekarang, bahkan sebelumnya, soal jumlah rakaat tarawih itu udah diributkan orang. Mana yang kita yakin, jalan. Wirid, kalau memang paham dia nggak ada wirid, sudah silakan nggak usah ikut wirid. Tapi tolong hormati yang wirid. Wirid itu kan nggak ada perintahnya Pak Ustadz. Iya nggak ada perintahnya. Di Quran nggak ada Ustadz. Quran nggak ada nyuruh wirid. Tapi di wirid kan ada Al-Quran. Di wirid kan ada Quran. Nah, emangnya orang wirid yang dibaca apa? Yasin.
Yasin itu apa? Ayat Quran. Jakong kabeh aku ngomong ngadeg dhewean. Kaya kok tegel tenan. Ya, ini memang kursi lebih cantik. Saya takut Bu kalau kursi empuk-empuk terus nanti lupa diri. Ini sekarang rebutan kursi di mana-mana. Ya aku ngatos-atos saya lah, aku lali. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nah ini satu. Soal wirid. Tahtim itu kan pangkal Baqarah, akhir Baqarah, Asmaul Husna. Apa sih yang salah? Wirid itu haram kalau yang dibaca ere-ere, itu haram. Walaupun 27 tahun wirid Asmaul Husna nggak apal-apal. Ku kena pertama nih mantep kabeh. Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kena yang ujung yang ngajab. Al wadudul majidul ba'isus sahidul haqqul wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsil mubdi'ul mu'id. Masuk partai Geremeng Indonesia. Al muhil mumitul hayyul qayyum wajidul majidu wanyo wanyo no 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 basir. Yang penting eneng basir. Tahlil udah sesuai hadis. Abdul zikri la ilaha illallah. Apa sih salahnya orang wirid? Doa arwah, doa tetap iman, doa selamat. Wirid seminggu sekali kumpul. Disitulah kita silaturahim, tahu keadaan kawan masing-masing. Kalau saya rasa wirid nggak ada masalah. Daripada ngeributi wirid kan bagus keyboard bongkar itu yang kita ributi. Warung tua itu yang diobrak-abrik, kenapa? Kok mesti orang wirid diributi? Kalau wirid nggak ada salahnya lah. Yang salah kan orang yang wirid, manusianya. Loh kok manusianya yang salah Pak? Ya salah lah kalau rajin wirid tapi nggak sholat. Ada orang wirid rajin, sholat enggak. Kan aneh itu. Wirid sunat, sholat wajib. Lah kok dulukan yang sunat dari yang wajib? Nggak bisa. Mana bisa sunat bonceng yang wajib? Harus yang wajib bawa yang sunat. Tapi nyatanya orang lebih suka wirid Pak Ustadz. Kenapa? Ya karena kan pahalanya kontan. Balallahu minkum lontong metu. Nah, sholat kan nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullah. Kedebuk limpul di ora pernah. Ya nek tiap sholat limpul yo rajin kabeh. Sedino apa nggak doros limpul penghasilan. Oh lagi udah dapat bocoran dari istrinya wirid Kang lontong pecel. Ini kok ngerti aku milu bungkus mau. Jangan rintik-rintik pakai payung, jangan lebet pakai mantel. Zikir pun kan main. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kawannya nyenggol semangat tenan Wak. Lontong la ilaha illallah. Tapi nek wis ngerti lemet la ilaha illallah. La ilaha lemes tenan Wak, lemet lah. Gak bisa yang sunnah bawa yang wajib. Oh jadi Pak, yang jadi salah itu kalau orang rajin wirid tapi nggak sholat. Yang salah yang itu. Satu lagi kenapa manusianya yang salah? Ya banyak orang wirid baca yasin, tahtim, tahlil, doa. Dari ujung rambut di ujung kaki pahala semua. Bu, satu huruf Al-Quran kita baca 10 kebaikan. Yasin 83 ayat, berapa huruf itu? Kalikan pakai kalkulator, jebol kalkulatornya. Penuh dengan pahala. Tapi sayangnya baru 3 langkah aja jalan pulang kok ibu hapus lagi pahala. Gara-gara mulut. Mau lembek tenan lontongnya ya. Tak kira gue tak gue tak mau ngono juga bodoh. Ora pernah gatek nih lagi walasi panganane. Kerupuknya pun amem yo kali yo. Udangnya pun cilik-cilik, kecepe kayak udah udang mau. Kuahnya pun saiti yo kali yo. Tapi lontongin teh. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ayo
Jangan memperbesar-besar masalah. Wal mutahabbina fi, masyarakatnya berkasih sayang karena Allah. Ini kalau kampung mau jauh dari azab. Wal mustaghfirina fil ashar, banyak masih di kampung itu orang-orang yang istighfar baik pagi maupun petang. Allah akan angkat azab dari kampung itu. Dan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kebanyakan musibah itu disebabkan maksiat manusianya. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Kebanyakan musibah itu diakibatkan karena dosa-dosamu sendiri. Tuh di Medan Gunung Sinabung erupsi terus, nggak berhenti-berhenti batu. Kawan saya yang tinggal di kaki Gunung Sinabung bilang, ini dosa kami Nyai Nusa. Kenapa? Berapa tahun kami kaya dengan kekayaan alam di kaki Gunung Sinabung ini. Kami nanam tomat, nanam kentang, nanam cabai, nanam bawang. Berapa tahun kami hidup makmur kaya. Tapi berapalah kami yang ingat berzakat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bumi ini belakangan seringkali gempa. Kiai saya pernah bilang, Irfan, ya Kiai, ini bumi lama-lama udah nggak sanggup mikul dosa manusia. Orang nanya, kenapa lumpur Lapindo nyembur terus Pak Ustadz? Aku bilang gara-gara Inul. Apa masalahnya Pak? Ya gara-gara Inul ngebor terus, maka lumpurnya nyembur terus gitu. Cuman kalau saya ngomong pikirnya saya cuman beranekdot. Ya Inul itu kampungnya mana? Sidoarjo. Lumpur Lapindo, Sidoarjo. Selalu ada korelasi maksiat dengan musibah. Nah, senang nggak senang, suka nggak suka, Inul lah cikal bakal keluarnya goyang-goyang nggak beres di Indonesia. Gara-gara dia kenalkan goyang ngebor, terus yang lain penyanyi pun bertingkah. Ada yang kenalkan goyang ngecor, ada yang goyang patah-patah, ada yang goyang gergaji, martil, linggis, dan alat-alat tukang lain. Dulu Gunung Merapi meletus, orang udah terlalu mengagung-agungkan Mbah Marijan. Artis-artis mau nikah aja nanya tanggal sama Mbah Marijan. Akhirnya waktu sudah mulai ngamuk gunung tadi, BMKG ungsikan evakuasi semua warga. Tapi Mbah Marijan nggak mau pergi. Saya penanggung jawab, saya nggak bisa ninggalkan rumah. Ini tanggung jawab saya. Saya juru kunci. 11 wartawan ikut bertahan di rumah Mbah Marijan karena mereka yakin kalau dekat Mbah Marijan selamat, tauhidnya nyala. Akhirnya meletus Gunung Merapi, tewas Mbah Marijan dengan 11 wartawan itu. Padahal dia bolak-balik minum extra jos. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, makanya Tanah Putih kalau mau dijauhkan dari azab, jauhkan segala maksiat dari kampung ini. Apa aja Ustadz? Ya kalau pesta ngundang keyboard, oke lah, itu hak ibu, silakan mau mengundang. Tapi tetangga punya hak beristirahat. Kadang-kadang keyboard sampai jam 2 malam. Tetangga mau istirahat pun nggak bisa. Belakang rumah mertuanya sakit gigi terakhir, tinggal satu-satunya. Mau pikirkan orang. Nanti mau pesta, besok pesta ini malam kenduri, ustadz dipanggil, Ustadz Mujakir baca doa, tahtim, tahlil, udah besoknya masuk kakua, ijab kabul ceramah, doa, siap masuk grup marhaban, rawi berjanji marhaban, doa, malam doa kenduri, pagi kakua doa, siang marhaban doa, 3 kali doa, pulang grup marhaban, masuk keyboard nggak genah, jingkrak di pentas. Untuk apa kenduri tadi malam? Saya bilang kalau ada yang niat ngundang-undang keyboard nggak beres, gak usah kenduri lah, ngenyek Allah itu namanya. Malam doa minta berkah, tapi besoknya maksiat di rumah. Gak ada gunanya doanya itu. Ini penyanyinya Seribu orang diundang, yang 500 bawa istri, 1.500 orang undangan, 1.500 orang ngambil nasi,
1.500 orang duduk ngadep ke pentas, penyanyi bertingkah gak karu-karuan pamer aurat, 1.500 orang berzinah mata, 1.500 orang berdosa. Yang mikul dosanya yang pesta, yang punya rumah. Pikul lah itu. Bayar 4 juta, mikul dosa orang banyak. Gara-gara dia pesta sekampung berdosa. Gara-gara dia pesta, maksiat yang lain masuk. Tukang dadu masuk, yang jual minuman keras bejejer. Jam 9 agen ganja masuk, lajang gadis melusuk-melusuk. Dolanan nang buri-buri omahe wong, nang isor-misor mokok pisang, dolanan pisang. Nggak maksudnya pisang Banten, kan pokoknya pendek. Jam 12 mata pada merah, mabuk, rebutan joget, pijak-pijakan kaki, tersinggung cabut pisau, tikem-tikeman. Yang diseret ke kantor polisi yang pesta. Kok mau lah, nak mikul dosa orang banyak, bayar lagi 4 juta, ada yang gaduh, dia yang diseret ke kantor polisi. Makanya kadang-kadang kalau diundang orang pesta mau dateng, kayak gitu hiburannya, nggak dateng katanya sombong. Kadang udah dateng ngambil nasi, kita yang malu nengok penyanyinya, bukan penyanyinya yang malu pamer aurat. Kursi penuh untuk sing pas nang ngarep pentas. Nonton tunduk ayo kaya wong pau. Kuanteng ayo wong padha ngluru yo state selero ngomong. Kan serba payah awak coba. Kok mau beli maksiat sampai 4 juta? Bu, nanti kalau orang pesta di kampung, dia ngundang keyboard yang gak beres, orang-orang luar pada nonton, kebetulan orang kampung gak ada yang nonton, malah orang luar nonton bermaksiat di kampung kita. Orang yang maksiat datang azab, rumah kita pun kena. Dulu macam banjir bandang Bukit Lawang itu. Kan waktu itu Bukit Lawang udah kayak Las Vegas, tempat perzinahan, tempat perjudian. Bahkan besok kejadian malam banjir bandang, malam ini ada wisatawan Australia syuting buat film porno di situ. Bulan Ramadan, ya marah Allah, oh kok kotori alamku ya, dibanti banjir bandang rata. Bukan ada banjirnya milih-milih, datang oh rumah Wak Leman najir masjid melo, Wak Jono ketua wirid melo, Anto maling sawit ajar ren. Nek wis teko roto keneng kabeh. Makanya Tanah Putih kalau nggak mau kena azab, jangan izinkan maksiat main di kampung kita. Narkoba jangan biarkan merajalela. Kampung kalau udah kena narkoba, ya Allah, lama-lama nanti kampungnya nggak aman. Tabung gas pantang teletak lewat, liring lewat, suwi-suwi kereta lewat. Sekaya apapun orang tua, kalau anak udah kena narkoba, siap-siap jatuh miskin. Makanya salah satu yang menjauhkan azab, masjidnya makmur, rakyatnya bersilaturahmi dengan baik, maksiat jauh dari kampung itu. Oh jadi itu ya Ustaz? Iya. Jadi makmurkan masjid, dirikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sebaik-baik ibadah salat. Sebaik-baik sholat berjamaah. Sebaik-baik sholat berjamaah dalam masjid. Sholat berjamaah, orang yang sholat berjamaah 27 kali pahalanya lebih baik daripada dia sholat sendiri. Udah, jadi makmurkan masjid, dirikan sholat berjamaah Ustaz. Iya. Kemudian makmurkan masjid itu apalagi Pak Ustaz? Bapak Ibu jemaah selanjutnya, fungsikan masjid sesuai fungsinya. Apalagi fungsi masjid? Tempat nimba ilmu. Mohon maaf Bapak Ibu jemaah, semegah apapun masjid, walaupun di papan tulis uang infaknya puluhan juta, tapi kalau majelis taklimnya nggak ada, masjid itu belum makmur. Karena salah satu fungsi masjid tempat nimba ilmu. Coba yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji di Madinah tuh, di Masjidil Haram, tiap maghrib ada majelis taklim. Maghrib nunggu isya. Sekarang ngaji nggak model lagi habis isya.
Kalau habis isya orang udah lelah kerja, buat aja habis maghrib sambil iktikaf, sambil nunggu isya 50 menit, 40 menit ceramah, 20 menit dialog tanya jawab. Masuk isya, sholat, selesai pulang. Gak perlu lama, tapi ilmu masuk. Ibu-ibu manajemen wirid tolong dirubah. Kita ini kadang-kadang puluhan tahun wirid, Yasin, tahtim, tahlil, doa, makan. Yasin, tahtim, tahlil, doa, makan. Acara tambahan bontot. Coba manajemennya dirubah. 4 kali sebulan wirid, yang 2 kali masukkan guru, yang 2 kali khusus baca Yasin. Dan kalau guru udah masuk, tinggal pilih aja, baca Yasin saja atau tahtim saja. Jangan nanti guru udah masuk, udah ada Yasin meneh, tahtim, tahlil. Wong pun wis ceramah 10 menit asar. Siap sholat lanjut lagi ceramah. Sing kena asam urat jagong wis geser ngiri, diluk nganan. Kun delok irai ustate ling kebayang jemuran ki sapa ling ngangkat lanang omah. Ustate nyocot gak mandek-mandek. Ulung meneh ling kebelit ngentut nahan ki bolak-balik. Udah cukup baca Yasin, shadakallah, ustadz ceramah. Masjid hidupkan taklim. Ibadah ini maaf, kuncinya ilmu. Nilai ibadah yang dengan ilmu dengan yang tanpa ilmu pasti beda kualitasnya di hadapan Allah. Ada orang Kristen baru masuk Islam, sholat, waktu atahiyatul asyhadu alla nunjuk batin. Ini maksudnya apa? Nunjuk itu. Dia yang baru masuk Islam aja pingin tahu maksudnya nunjuk apa. Kita yang udah lahir dari lahir Islam, pernahkah kita cari tahu? Kenapa kok mesti diangkat jari? Ditanyanya sama Ustadz, Ustadz nyelu izin Ustadz, ya iku kenapa wong Islam waktu sholat tahiyat iku asyhadu alla nunjuk Ustadz? Ustadz kan juga manusia, nggak semua masalah tahu. Ustadz kebetulan orang pernah bahas masalah ini, arek jawab nggak ngerti, nggak jawab kok isin, masa Ustadz nggak ngerti. Terakhir muter golek jawaban, iku ngene iku piye Ustadz? Kita kan sholat, yo waktu sholat kan jagong, karena tahiyatul iku yo waktu asyhadu alla iku kita nunjuk, yo iyo maksudnya nunjuk iki apa? Ngini ku, iya Pak, kita kan sholat balik menerun. Tuh sholat kan jagong baca tahiyatul, iya. Waktu asyhadu alla iku lah kita nunjuk, iya iku wis paham Pak. Iki maksudnya nunjuk iki apa? Ngini, iya Pak. Menurut kitab ling tak baca, kita kan sholat balik meneh. Waktu sholat pula kita baca tahiyatul, waktu asyhadu alla nunjuk. Pak Amit ya Pak, iku aja dijelaski meneh. Sing tak takon kok mesti nunjuk iki kenapa? Ngene ku, kan kita ngadep kiblat, yo. Kiblatnya kan Ka'bah, berarti nunjuk Ka'bah. Oh, jadi ki maksudnya nunjuk Ka'bah, Pak. Rasa iya lah. Rupanya sing Kristen mau baru masuk Islam bali tekan omah sholat asyhadu alla lah omahe pas ngarep gereja. Terakhir batin ngomongin nunjuk Ka'bah omah ndak nunjuk gereja batin ini. Kajian tasawuf 5-10 jari yang ada, di antara 10 jari ini yang punya kontak hubungan langsung dengan hati itu jari telunjuk kanan. Syahadat itu kan pengakuan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Illallah diangkat. Kenapa Ustaz? Untuk menggerakkan kolbu. Karena dalam kajian tasawuf cuman telunjuk inilah yang punya hubungan langsung dengan hati. Maka paham orang tentang mengangkat jari beda-beda. Ada yang udah diangkat nggak mau diem, gerak terus, mau terus menggerakkan dalam hatinya itu. Enek sing wis tunjuk anteng, enek ling tunjuk anteng midun meneh wae. Enek ling muter kaya ngeborinul mau. Saya nggak mau nyalahkan yang manapun, tapi menunjukkan telunjuk inilah yang punya hubungan dengan kolbu kita, dengan hati kita. Kalau nggak dipikir jari banyak, kenapa nggak pakai jempol? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat pun RCTI oke. Atau biar keren, asyhadu alla ilaha illallah.
Nggak bisa. Maka perlu kajian ibadah itu pakai ilmu. Kadang-kadang orang kalau nggak ngerti ibadah ini kecil jadi besar. Saya haji 2003 Bu, ada satu orang kawan saya, maaf 2 orang nggak sempat ke masjid. Pulang dari haram kami bangun, sholat, bangun. Yang satu yang nggak berilmu masuk ke kamar mandi, ngambil wudhu, masuk ke musola, sholat sendiri. Yang nomor 2 ini berilmu, habis wudhu masuk musola, nampak kawannya sholat, dia tahu pahala berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Dia tahu caranya minta berjamaah sama yang udah duluan sholat. Berdirilah dia sikit aja di sebelah kanan belakang yang udah sholat tadi. Macam mana cara minta jamaah? Disentuhnya lah bahu kanan orang yang sholat ini. Inilah kode minta berjamaah. Masalahnya ling nyenggol paham, ling disenggol nggak paham. Senggol plek apa wak? Kalau ling nyenggol lo si apa wak si lo enceng ngulang meneh sholat di depan pertama. Kenapa? Nggak berilmu. Itulah perlunya ngaji. Medan nenek preman Pak, sak kampung ya neng ling seneng merusal tenan. Tabung gas pantang terletak hilang, kota infak masjid hilang, buah-buahan orang belum lagi orang nikmati dia udah di luar. Tapi sejahat-jahat orang kan sekali-sekali pingin tobat. Malam mabuk, jam 3 sadar, mandi, 4:30 dengar suara Quran kok tiba-tiba pingin ke masjid. Tekan masjid, Pak Mudimi negor. Ngopo iki? Sholat lawat, sholat. Kok kota infak hilang lewat. Jangan nuduh sembarangan lawak. Sopo meneh lah nek gak kuwi. Mentus sholat ngerti gue sholat rupai ya ngerti lah Wak. Sholat apa lagi coba? Sholat subuh. Pira rakaat sholat subuh? Ya telu. Bali telu Wak. Bali telu Wak. Bali nggak oleh Wak, nggak oleh mana neng subuh 3 rakaat wis bali aja Gus. Pulang di jalan jumpa orang pakai sarung mau ke masjid. Nanti Kang masjid ngopoi sholat. Ha, gua rek takon karo Kakang, ngopo? Pira rakaat salat subuh, Kang? Yo loro, Kang. Bali ya aku telu ae ngongkon bali apa meneh kowe loro. Inilah bahayanya kalau PAU ini. Hidupkan majelis taklim, ngaji. Masjid hidupkan taklim. Makanya mohon maaf, mungkin ada sebagian yang nggak sependapat dengan orang-orang jamaah tabligh. Kalau saya nggak ada masalah. Justru kita harus belajar dari orang tabligh macam mana semangat mereka memakmurkan masjid. Dan bagaimana mereka selesai sholat tetap ada pembacaan kitab Fadhail Amal itu. Hidupkan taklim. Kunci ibadah itu apa Ustaz? Ilmu. Maka jangan tiap tahun wirid cuman yasin, tahtim, tahlil, doa. Masjid hidupkan seminggu sekali, panggil guru ngaji. Ngaji itu bahasa Jawa, nggak ada bahasa Arab ngaji. Kalau kita kan Arab biasa taklim. Ngaji itu filosofis para wali. Ngaji songo gawe siji, 9 untuk 1. Artinya apa Ustaz? Isilah 9 lubang yang ada di tubuhmu dengan ilmu agama untuk menuju ke 1 lubang. Apa itu Ustaz? Lubang kubur. Kita punya 9 lubang di tubuh Ustaz. Iya, isi dengan ilmu agama, betul. Yang mana aja Ustaz? Mata 2, kuping 2, 4, hidung 2, 6, mulut 1, 7, mburi siji, 8. Ini meneh. Siji meneh PR ya, boleh masing-masing nang omah. Isi dengan ilmu agama. Untuk kemana Ustaz? Untuk menuju ke 1 lubang. Itulah lubang kubur. Hidupkan taklim. Apalagi sekarang paham-paham ini banyak macam ragam. Nyari lagi mulai merebak pula salafi. Salafi ini pahamnya agak aneh. Semua paham orang salah. Siap sholat gak boleh doa bersama, bid'ah. Wirid bid'ah. Kunut bid'ah. Maulid gak ada Nabi nyuruh bikin maulid. Saya pernah jumpa Pak orang yang pahamnya kayak gini. Dek, kata dia sama saya, dia orangnya lebih tua. Ada apa Bang? Saya bilang,
Mau kemana? Mau ke Medan. Apa mau ke Langsa? Dia orang Langsa, saya mau ke Medan. Jangan ikut-ikut katanya. Dia nggak tahu saya penceramah. Ikut-ikut apa bang? Ini kan musim maulid. Dia bikin maulid tuh bakal masuk neraka semua. Yang denger ceramah maulid tuh bakal penghuni neraka itu. Ya aku kaget bu. Nek panitia maulid, sing ngrungokke ceramah maulid masuk neraka, berarti link pertama masuk kan link. Kenapa kok seneng tenan aku masuk neraka? Saya tanya kenapa bang? Nabi nggak pernah nyuruh. Ini sekarang orang banyak pinter-pinteran bikin yang Nabi nggak pernah bikin. Apa itu kunut-kunut itu? Wirid-wirid itu bid'ah itu. Apa siap sholat doa bareng? Mana ada itu Nabi ngajar-ngajarkan kayak gitu? Itu finnar, tempatnya di neraka. Jangan ikut-ikut maulid-maulid mi'raj tuh nggak ada itu. Itu karena Nabi nggak pernah buat bang. Ya iya. Abang mau kemana? Medan. Rumah Langsa. Naik apa bang? Itu mobil. Abang masuk neraka. Kenapa? Nabi Muhammad nggak pernah naik mobil bang. Loh kok kesana ceritanya? Ya ini kan cerita Nabi nggak pernah buat ini. Ya nggak ke situ lah. Ya ini kan tapi abang yang bilang. Ini mulai besok ini kipas angin masjid kita buka ya aja nih bang mic. Zaman Nabi nggak ada ajan pakai mic bang. Naik aja ke atas masjid kok tiba rasa dewe. Adik ceritanya nggak nyambung. Lo kan Nabi nggak pernah buat. Di rumah punya TV nggak? Ya punya. Nabi Muhammad nggak pernah nonton TV. Ya udahlah cerita kita nggak nyambung. Memang nggak nyambung. Abang mau menang sendiri. Semua orang abang masukkan neraka. Apa surga tuh udah abang kontrak rupanya aku bilang. Kita ini kan semua nyari jalan ini. Thariqah itu. Orang mau jalan dari manapun silahkan. Ke Dumai jalan, ada yang dari simpang nanas-nanas ini, ada yang dari simpang sana. Tujuannya kan tetap Dumai. Ayo jangan saling nyalah-nyalahkan. Di Mekah itu Bapak Ibu paham mereka Wahabi, tapi mereka nggak pernah mempermasalahkan ibadah orang dengan cara-cara lain. Saya pernah umroh di sebelah saya, orang dari Syria, sholat. Bapak Ibu jemaah bawa handphone. Imam lagi baca Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Handphone muni ting ning ning ting ning ning ting ning ning. Iya kana abudu wa iya ting ning ning ting ning 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 ning. Nasiratal mustaqim ting ning ning ting ning ning ting ning ning. Kalau kita di sini udah terlanjur lupa matikan kan jarge wae. Orang tuh enggak diambil handphonenya. Sambil sholat sambil matiin handphone. Siap masukkan lagi. Sholat tetap. Kalau kita yang bermazhab Syafi'i melakukan gerakan di luar gerakan sholat 3 kali apalagi gerakan keras batal. Karena mereka pahamnya tidak ada masalah. Orang nggak ribut. Silakan mazhab masing-masing. Pernah lagi sebelah saya Bapak Ibu jemaah lagi sholat. Rupanya dia pilek orang Turki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rupanya wis meler ae nang kene. Jika sapu tangan ya sambil sholat. Siratal ladzina an'amta. Wis bar dilipet, umbel kabeh nang ngono. Lebokke meneh nang kantong ini, sholat terus. Ya saya walaupun ustadz bohong kali lah kalau saya bilang saya nggak terganggu. Ya aku batin jorok tenan loh iki batin juga gitu. Ributi lah itu, tapi paham mazhab beda-beda ya di sana nggak ada masalah, saling menghormati. Ya cuman masalahnya kan Pak umbele Pak, lo umbel kenapa? Ya kan batal Pak, kotor najis. Siapa bilang umbel najis? Setiap najis pasti kotor, tapi yang kotor kan belum tentu najis. Air ludah kotor, kotor nggak air ludah anak-anak? Kotor. Kalau ada yang bilang nggak sini aku ludahi. Tapi kan air ludah bukan najis. Ya kalau air ludah najis, mulut kita ini najis semua. Ingus kotor, tapi bukan najis. Sholat kita di samping wawak-wawak, bersin waktu wacem, umbeli lompat nang sejadah. Kita pun batin umat cendol batin nih. Batal gak sholatnya Ustaz? Tidak, ingus bukan najis. Ya sujudnya macam mana Pak? Ya nikmatilah, rezeki kan masing-masing. Nah itulah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Makanya saya bilang jangan beli TV tapi nggak bisa dapat pahala dari TV.
Sayang beli TV mahal-mahal, yang dapat cuma dosa, nggak pernah dapat pahala. Karena orang beli TV asli India aja. Padahal tiap pagi itu Bapak Ibu banyak kali ilmu di situ. Mau Solmed, mau Mama Dedeh, mau Ustadz yang model jemaah, ngono-ngono ya pun neneng, mau Yusuf Mansur. Itu kan tinggal kita kalau mau cari ilmu. Jadi beli TV, TV-nya ngasilkan pahala. Di TV itu kan banyak ilmu. Dulu saya senang kali ada acara halal namanya, kerjasama Trans 7 dengan Majelis Ulama Indonesia. Banyak problem diangkat. Situlah itu ada pembahasan mengenai haramnya mabuk. Rupanya semua mabuk itu haram, Pak. Mabuk minuman haram, mabuk narkoba haram, mabuk jabatan haram, mabuk perempuan haram, mabuk harta haram, termasuk mabuk kuda kepang. Kan dikaji waktu itu. Menurut satu pandangan ini kan budaya, tapi dalam sisi pandangan yang lain ini kan majelis yang mempermainkan jin. Bagaimana orang dicambuk badannya kok dia nggak merasakan sakit? Orang bukan dia lagi yang dicambuk. Di kaca beling dikunyah, mulutnya nggak rusak. Ngupas kelapa pakai gigi. Makanya orang barat gila dulu orang Indonesia, orang beling aja dipangan kok. Beling dipangan, orang Indonesia ini serem, Pak. Beton aja dipangan, yang musim cepeda. Sayur paku dipangan, kamu nggak serem itu. Hari itu di Trans 7 itu dibahas mengenai daging ular. Karena di Jawa banyak kali warung-warung sekarang yang menyediakan daging ular. Dan ternyata sepakat para ulama, binatang berbisa haram. Sepanjang masih ada obat yang halal, dilarang menggunakan obat yang haram. Kondisi kalau belum darurat tetap nggak bisa. Bapak Ibu jemaah, itu dibahas mengenai es krim. Nah, ini anak-anak nih hati-hati. Hari itu diingatkan, rupanya ada es krim dengan merek-merek terkenal, Bapak Ibu, yang tidak ada sertifikat halal dari MUI-nya. Ternyata diteliti di laboratorium MUI, ada beberapa merek yang ternyata mengandung lemak babi. Kayak kalau beli-beli yang udah kemasan, apalagi dari luar, coba tengok sertifikat halal MUI-nya ada nggak? Yang halal MUI itu tulisan huruf halalnya itu hijau, kalau yang hitam bukan dari MUI. Jangan sembarangan. Kadang yang dimakan ini pun banyak nggak jelas. Lebih jelas lagi es krim yang dijual keliling, mawawa-wawa itu emek sepeda itu. Yang membuatnya ngotreknya 3 jam tuh, krek, esnya diputer tuh, masuk gula, krek, masuk garam. Itu lemaknya lebih jelas lagi karena keringat wawa itu netes di situ. Daripada lemak babi kan bagusan lemak wawa itu gitu. Esnya jelas lagi lemaknya. Ayo hidupkan majelis taklim. Kemudian apalagi Ustaz? Majelis Quran. Kalau dulu tahu kita masjid ya disitulah tempat ngaji. Hari ini banyak kali masjid kering. Jarang kita lihat ada anak-anak lagi belajar Al-Quran di masjid. Tolong anak-anak kita ini kita jaga Bapak Ibu. Karena biar bagaimanapun 10, 15, 20 tahun ke depan masa depan Islamnya ada di tangan anak-anak kita. Kalau dulu setiap maghrib di rumah-rumah orang Islam, di masjid-masjid rame, alif da te alif bawa i, alif depan u a i u. Hari ini tuh nada-nada seperti itu udah jarang terdengar. Sekarang yang besar di rumah orang Islam suara TV. Sekarang anak pulang sekolah sampai rumah jam 4, terus mandi. Kalau capek dia tidur, bangun maghrib, selesai maghrib nggak ada lagi pegang Quran, langsung buka laptop, ngerjain PR sekolah sampai jam 11 malam. Siap tidur, waktu tidur dah handset taruh ke kuping. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi pergaulannya handphone terus, makin jauh dari Al-Quran. Padahal kata Nabi, rumah yang dibacakan Al-Quran, malaikat senang datang ke rumah itu. Karena rumah itu memancarkan nur cahaya ke langit. Dari celah-celah cahaya itulah malaikat rahmat masuk ke rumah orang itu.
Oh, rupanya malaikat rahmat bisa diundang ke rumah, Pak. Bisa. Caranya, Pak, banyak dirikan sholat sunat di rumah, banyak baca Quran di rumah, memancar nur cahaya ke langit. Dari celah-celah cahaya itu malaikat masuk. Walaupun ada juga rumah yang orangnya rajin baca Quran, malaikat tetap nggak mau masuk. Ada hadisnya, Pak, rawahu Muslim sahih. Innal malaikata la tadkhulun fihi qalbun wala surah. Sungguhnya malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada anjing dan ada patung. Patung terbuat dari tanah, patung terbuat dari kayu, berbentuk sempurna satu makhluk. Kalau burung lengkap, satu ekor burung, tinggal nyawa aja yang nggak ada. Kalau keramik gajah, Pak Ustadz, kalau lengkap, belalai, badan, kepala, kaki, ada semua, tinggal nyawa aja yang nggak ada, itu masuk kategori patung. Tapi Pak, kalau cuman botol aja gini, Pak, di atasnya ada kepala singa mangap, tapi nggak ada badannya, Simba, kira-kira gitulah, Pak. Itu kira-kira dimasukkan nyawa hidup nggak? Yora, Pak, ngundas tok awak yora eneng. Itu bukan patung. Patung itu sempurna satu makhluk. Nah, cuman dengan boneka, Ustaz? Boneka kategori mainan, dia tidak termasuk patung. Satu lagi anjing, malaikat nggak mau masuk dalam rumah yang ada anjingnya. Tapi yang nggak mau masuk itu malaikat rahmat. Kalau malaikat pencabut nyawa, masuk juga. 17 ekor pun anjing wawa itu masuk kalau Israel. Jangan salah paham, biar anjing yuk, biar Israel nggak masuk. Sa anjing entek disikat Israel kabeh. Ayo ngajikan anak-anak kita. Karena hari ini ada indikasi anak-anak kita makin jauh dari Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau saya mau bahas kisah Isra Mi'raj, mungkin kita udah sering dengar. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana saja Nabi sholat, Bukit Tursina, Bethlehem, kemudian jumpa sapa-sapa aja Nabi langit 1, 2, 3 sampai 7, melihat tamsilan-tamsilan apa, mungkin udah sering kita dengar. Saya cuma ambil intinya saja. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Isra dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan setelah peringatan Isra Mi'raj malam ini, kita mampu menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid kita, sehingga kampung kita akan jauh dari bala dan bencana. Amin, amin ya rabbal alamin. Gerimis, Bu, ya? Oke, kita tutup. Bapak Ibu, kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Nah, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Dan kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang saya datang lagi. Yang penting cocok, Pak. Maksudnya cocok waktunya, Pak. Jangan pikirannya kemana-mana. Ini kalau udah cerita cocok kok pikirannya amplop aja. Saya maulid kemarin ceramah, banyak kali orang ngasihin amplop, Pak. Saya nggak sombong, saya buangi amplop-amplop itu, Pak. Isinya urusan gula, Ibu kok nggak tahu aja. Akhirnya aku sangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustadz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu nggak mandi. Akhirnya kepada para orang tua saya mohon maaf, mungkin banyak canda tawa dalam penyampaian ini. Saya ingin jadikan canda tawa itu hanya alat saja agar kita tidak jenuh. Tapi kalau Bapak Ibu semua cermat, sebenarnya di balik canda tawa itu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Bapak Ibu, ini mohon maaf, kadang-kadang tidak semua yang keluar dari dubur ayam itu tai. Sering yang keluar dari dubur ayam itu telur. Tinggal terserah Bapak Ibu malam ini mau ngambil tainya atau telurnya. Saya serahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak.
Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung merpati, burung gagak, burung garuda, itulah jenis-jenis burung yang ada di Indonesia. Sebagai pantun terakhir ini saya persembahkan khusus untuk ibu-ibu saja. Bapak-bapaknya saya mohon maaf Pak, karena surga terletak di telapak kaki ibu. Pantun terakhir khusus untuk ibu-ibu dan pantunnya masih masalah burung. Burung merbu si burung balam, burungnya terbang tinggi sekali. Di akhir ceramah ibu tak menjawab salam, kudoakan suaminya kawin lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.